Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi surahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah, serta inayahnya, kita masih diberikan kesehatan lahir juga batin untuk dapat mengikuti rangkaian presentasi ini. Yang terhormat Ibu Lulu Yuliani, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kerakyatan dan Kewirausahaan Sosial. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang ikut serta mengikuti rangkaian presentasi ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laila Nurwahidah dengan nomor pokok mahasiswa 212103062 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Juga ditemani dengan beberapa teman saya, ada yang pertama Galuh Pratiwi, kedua Nabil Ayu Tristiani, ketiga Iin Husnul Khotimah, keempat Emira Putri Ramdhani, dan yang terakhir Dini Febriani. Nah, mungkin pada kesempatan ini kami akan memaparkan mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian pasar Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan dan kita perhatikan pemaparan materinya terlebih dahulu. Untuk mungkin materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu analisis pasar adalah suatu penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar akan menyangkut lokasi pasar, luasnya pasar, sifatnya, faktor, dan karakteristik pasar. Pengambilan suatu keputusan tentang produk yang akan dipasarkan oleh perusahaan diawali dengan adanya analisis pasar. Analisis pasar ini juga menjadi hal penting yang harus diketahui oleh setiap orang dan juga menjadi dasar dan fondasi yang berkaitan dengan strategi pemasaran selanjutnya. Nah, mungkin untuk materi yang selanjutnya mengenai ruang lingkup dan tujuan analisis pasar yang akan disampaikan oleh Saudari Galuh. Mengenai dampak pandemi COVID-19 akan disampaikan oleh Nabila. Materi yang selanjutnya mengenai pengaruh COVID-19 terhadap ekonomi yang akan disampaikan oleh Emira, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan disampaikan oleh Saudari Iin, dan materi yang terakhir mengenai penanggulangan dampak pandemi terhadap ekonomi dan pasar dan skema bantuan pemerintah yang akan disampaikan oleh Saudari Dini. Kepadanya saya persilahkan. Untuk materi selanjutnya mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup analisis pasar pada dasarnya mencakup permasalahan tentang, untuk yang pertama, pengumpulan data dan fakta yang berhubungan dengan pemasaran. Yang kedua, penafsiran data dan fakta yang berhubungan dengan pemasaran. Yang ketiga, pengumpulan data dan fakta yang berhubungan dengan pemasaran. Dan yang terakhir, pengendalian dalam bidang pemasaran. Untuk yang selanjutnya, tujuan analisis pasar. Tujuan analisis pasar adalah untuk mengetahui pihak-pihak yang akan memakai dan menggunakan produk, serta apakah produk tersebut untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dijual kembali. Selain itu, analisis pasar memiliki beberapa tujuan lain diantaranya sebagai berikut. Untuk yang pertama, tujuan analisis pasar yaitu mengenal lingkungan pasar. Kemudian, mengenal tipe-tipe pasar. Ketiga, mengetahui karakteristik pasar. Keempat, menentukan keputusan yang tepat. Berikutnya, menghadapi para pesaing, melaksanakan kebijakan dalam pemasaran, membuat program dalam bidang pemasaran, dan yang terakhir adalah mengenal ciri-ciri pasar. Materi selanjutnya adalah dampak COVID-19. Sebelum kita masuk ke dalam dampak COVID-19, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu COVID-19. Jadi, menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2020 bahwa coronavirus atau COVID-19 ini adalah keluarga besar virus yang dapat mengakibatkan penyakit mulai dari gejala ringan, sedang, hingga berat. Sedangkan menurut WHO tahun 2020, COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa coronavirus ini merupakan virus baru yang dapat menginfeksi sistem pernapasan orang yang terjangkit. Nah, biasanya coronavirus ini lebih dikenal dengan sebutan COVID-19. Lalu, apa sih dampak dari virus corona ini?
Dampak wabah virus corona atau COVID-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan saja. Virus ini bahkan mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Perekonomian global semakin melambat dan mempengaruhi dunia usaha. Sektor ekonomi menjadi sektor yang terdampak cukup parah akibat pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 telah memaksa sebagian besar masyarakat untuk membatasi aktivitasnya agar penyebaran virus corona tidak menyebar luas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor perekonomian di Indonesia. Dengan cepatnya penyebaran COVID-19, dampak perlambatan ekonomi global mulai dirasakan di dalam negeri. Banyak pelaku UMKM yang meliburkan karyawannya atau bahkan menutup sementara usahanya. Salah satu penyebabnya adalah penurunan pada omset penjualan. Work from home atau dikenal sebagai singkatan dari WFH juga sangat berpengaruh terhadap penurunan omset pada penjualan. Pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan yang drastis akibat penerapan physical distancing dan juga penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembatasan aktivitas pada masyarakat sangat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian di Indonesia. Dengan adanya pandemi COVID-19, tentu saja berpengaruh pada segala sektor, terlebih pada sektor ekonomi Indonesia yang sangat terlihat secara signifikan perubahannya setelah adanya dampak pandemi ini. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan beberapa dampak atau pengaruh dari COVID-19 terhadap sektor perekonomian di Indonesia. Di antaranya, melamanya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Kedua, menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha. 3. Pelemahan ekonomi daerah dan juga nasional. Dan yang terakhir, adanya pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model yang tidak biasa. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Pada masa pandemi ini, memaksa perekonomian di Indonesia kembali seperti sebelum abad ke-19, yaitu tanpa jaringan manufaktur dan transportasi global. Ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, yaitu yang pertama, sumber daya alam, yang kedua, infrastruktur, yang ketiga, sumber daya manusia, yang keempat, teknologi, yang kelima, hukum dan kebijakan. Kemudian faktor yang menghambat perekonomian Indonesia. Yang pertama, akses kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, kurangnya infrastruktur yang diperlukan. Yang ketiga, tidak adanya kepastian investasi. Yang keempat, korupsi. Yang kelima, kondisi politik yang tidak stabil, yang kemudian akan membuat investor merasa takut. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penanggulangan dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan pasar. Rincian bantuan dari pemerintah untuk dampak pandemi COVID-19 yang pertama adalah Program Keluarga Harapan atau PKH, yang kedua Program Bantuan Non-Tunai atau BPNT, yang ketiga Kartu Prakerja, yang keempat Bantuan Subsidi Listrik, yang kelima Alokasi Cadangan, yang keenam adalah anggaran pemerintah memberi keringanan kredit di bawah 10 miliar pekerja sektor informal dan pelaku UMKM. Skema jaringan pengaman sosial akan berlaku untuk membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama adalah program Kartu Prakerja. Adalah program dari pemerintah untuk mengembangkan kompetensi tenaga kerja, baik untuk tenaga yang sudah bekerja ataupun para pencari kerja. Tujuan dari Kartu Prakerja ini yang pertama adalah mengembangkan kompetensi, yang kedua meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan. Selanjutnya adalah BLT atau bantuan langsung tunai. Dan adanya BLT adalah untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 baik terhadap ekonomi maupun kesehatan.
Sasaran penerima dari program bantuan langsung tunai atau BLT adalah keluarga yang tidak menerima bantuan PKH atau program keluarga harapan, BPNT atau bantuan pangan non tunai, penerima bantuan sosial tunai atau BST, kartu prakerja, dan tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup, dan untuk penderita sakit kronis ataupun rentan. Nah, mungkin dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya analisis pasar adalah suatu penganalisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Tujuan diadakannya analisis pasar adalah ingin mengetahui siapa yang memakai, menggunakan barang dan jasa, apakah barang-barang tersebut layak untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kembali. Nah, mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Saya selaku moderator mengucapkan maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Sekian dari kami, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.